Hello movie lovers, selamat datang di Filmik Line. Di dalam perfilman, kita pasti sering mendengar istilah protagonis, yang mana adalah tokoh utama di dalam sebuah cerita. Namun, sejak kecil, melalui film-film yang ditayangkan di TV lokal, maupun melalui film-film superhero favorit kita, kata protagonis dimaknai menjadi sedikit berbeda. Kita lebih sering memaknainya sebagai tokoh yang baik, sementara antagonis dimaknai sebagai tokoh yang jahat. Makna protagonis sesungguhnya hanya terbatas pada dua kata, yaitu tokoh utama. Jadi, protagonis sendiri tidak harus tokoh yang memiliki sifat yang baik. Sementara antagonis bisa dimaknai sebagai tokoh yang berseberangan dengan protagonis, atau tokoh yang menghalangi protagonis dalam mencapai tujuannya. Jadi, antagonis bisa jadi tokoh yang memiliki sifat baik atau jahat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas film yang mana tokoh utamanya adalah seseorang yang memiliki karakter buruk. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Mystic River. Film ini bergenre crime mystery atau misteri kriminal di bawah arahan sutradara Clint Eastwood dan dibintangi oleh Sean Penn, Tim Robbins, dan Kevin Bacon. So, sekarang mari kita masuk ke alur dan pembahasan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan adegan masa kecil ketiga tokoh yang bernama Jimmy, Dave, dan Sean yang sedang bermain di sebuah jalan, hingga tiba dua orang yang mengaku polisi memarahi mereka karena mencoret semen di bahu jalan. Kedua pria itu kemudian membawa Dave dengan menggunakan mobil dan mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan Dave ke ibunya. Tapi ternyata kedua pria itu bukanlah polisi. Mereka menculik Dave lalu mencabulinya. Hingga pada hari keempat, Dave berhasil melarikan diri. Melalui sequence adegan pada awal film ini, kita juga diperlihatkan bagaimana kepribadian masing-masing tokoh. Jimmy yang sejak awal film diperlihatkan jika dia adalah seseorang yang sering membuat masalah, sedangkan Sean memiliki karakter kebalikan dari Jimmy. Dan Dave, akibat trauma yang terus menghantuinya, menyebabkan dia nantinya memiliki kepribadian yang sedikit aneh dan tertutup. Setelah 25 tahun berlalu, Jimmy sekarang menjadi seorang pengusaha dan memiliki 3 orang putri yang salah satunya bernama Katie. Sean bekerja sebagai detektif, sementara Dave hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Katie yang berniat meninggalkan ayahnya untuk pergi ke Las Vegas bersama pacarnya, lalu mengadakan acara perpisahan bersama kedua temannya. Mereka dalam keadaan mabuk mendatangi sebuah bar yang kebetulan di dalam bar itu ada Dave yang sedang menyaksikan pertandingan baseball bersama temannya. Walaupun mengenal Katie, Dave mencoba untuk tidak memperdulikan Katie yang menari-nari bersama temannya di atas meja bar. Selang beberapa jam, Dave sampai ke rumah dengan keadaan terluka dan berlumuran darah. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa seorang pria mencoba merampoknya saat di jalan pulang. Namun dia berhasil melakukan perlawanan dan mungkin telah membunuh perampok itu. Kejadian itu tampaknya kembali membangkitkan trauma Dave atas masa lalunya. Keesokan harinya, seorang anak laki-laki melakukan panggilan ke nomor darurat 911 untuk melaporkan jika ada mobil kosong di pinggir jalan yang berlumuran darah pada beberapa bagiannya. Sean lalu datang dan mendapati jika pemilik mobil itu adalah Katie. Sean dan rekannya serta tim kepolisian lalu menelusuri daerah sekitar, berharap menemukan Katie. Namun sayang, ketika berhasil ditemukan, Katie sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Meskipun terdapat beberapa memar yang diakibatkan oleh bekas pukulan pada tubuh Katie, tapi melalui pemeriksaan diketahui jika penyebab utama kematian Katie adalah tembakan. Dengan bukti peluru dari tembakan inilah, Sean nantinya dapat mengungkap siapa pembunuh Katie. Sementara Jimmy yang histeris karena kematian putri kesayangannya harus menjawab beberapa pertanyaan dari Powers terkait hal-hal yang bisa mengungkap pembunuh Katie. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Powers juga menyingkap masa lalu Jimmy yang ternyata pernah dipenjara akibat kejahatan perampokan. Fakta ini membuka kemungkinan baru jika pembunuh Katie ada kaitannya dengan kejahatan yang pernah dilakukan Jimmy. Sean dan Powers melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi kedua teman Katie, yang kemudian akhirnya diketahui dari mereka jika Katie berencana untuk pergi bersama pacarnya bernama Brandon. Brandon sendiri merupakan keturunan dari seorang pria bernama Ray Harris, seseorang yang dibenci oleh Jimmy.
Sean dan Power kemudian menginterogasi Brandon serta melakukan tes menggunakan mesin pendeteksi kebohongan. Namun hasilnya tidak bisa membuktikan kalau Brandon adalah pelakunya. Sean justru meyakini jika Brandon sangat mencintai Katie. Di sisi lain, istri Dave yang bernama Celeste mulai mencurigai suaminya sendiri karena bertingkah aneh semenjak kematian Katie. Celeste mencurigai jika seseorang yang mungkin dibunuh oleh Dave beberapa malam lalu adalah Katie. Dia mulai meyakini jika Dave mengarang semua pengakuannya tentang perampokan yang dialaminya. Sean dan Powers kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka menginterogasi semua pengunjung bar yang datang pada malam yang sama saat Katie datang ke bar. Salah satu pengunjung ini adalah Dave. Di sini Powers mulai mencurigai Dave karena bertingkah aneh dan tidak mampu memberikan alasan meyakinkan penyebab luka di tangannya. Tapi Sean tidak mau terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia yakin jika bukti peluru lebih tepat untuk mengungkap pelakunya. Sean juga sepertinya tahu jika tingkah laku aneh Dave tak lain disebabkan oleh trauma masa lalunya. Sean dan Powers lalu mendapatkan laporan balistik dari tim kepolisian yang menyelidiki tentang bukti peluru pembunuhan Katie. Peluru tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan bukti peluru dari sebuah perampokan toko minuman keras beberapa tahun lalu. Pemilik toko minuman itu meyakini jika perampokan yang pernah terjadi di tokonya dilakukan oleh orang yang pernah bekerja di tokonya. Orang itu adalah Ray Harris, ayahnya Brandon. Daftar tersangka pun terus bertambah setelah Sean dan Powers menemukan informasi baru tentang masa lalu Jimmy dan kaitannya dengan Ray Harris. Ray Harris adalah orang yang telah melaporkan kejahatan Jimmy kepada polisi, sehingga Jimmy dipenjara selama 2 tahun. Namun, Ray Harris menghilang tak lama setelah Jimmy keluar dari penjara. Sementara Jimmy juga tidak tinggal diam saja. Dia tidak sabar dengan pihak kepolisian yang tidak kunjung menemukan pembunuh anaknya. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa kira-kira pembunuh Katie. Hingga pada suatu saat, anak buahnya mulai mencurigai Dave karena kerap kali diperiksa oleh pihak kepolisian. Dave mencoba menjelaskan kenapa dia bertingkah aneh belakangan ini. Tapi istrinya malah semakin mencurigai Dave. Celeste pergi bersama anaknya meninggalkan Dave sendiri karena takut jika Dave mungkin sudah kehilangan akal sehatnya dan dapat membahayakan mereka. Celeste yang sudah semakin yakin jika Dave adalah pembunuh Katie mengungkapkan semua rahasia Dave kepada Jimmy tentang kejadian beberapa malam lalu saat Dave pulang dengan luka di tubuhnya. Pengakuan Dave tentang perampok yang mungkin dibunuhnya tidak dapat dibuktikan oleh Celeste yang setiap hari mengecek berita di TV dan surat kabar jika ada mayat yang ditemukan. Satu-satunya mayat yang ditemukan adalah mayat Katie. Celeste lalu menyampaikan keyakinannya ini kepada Jimmy. Jimmy pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari Dave. Sementara itu, Sean dan Powers kembali menginterogasi Brandon untuk mencari tahu tentang keberadaan senjata milik ayahnya. Brandon yang kaget dengan pernyataan Sean jika Katie dibunuh menggunakan senjata yang sama dengan senjata milik ayahnya, berusaha menutupi tentang keberadaan senjata itu. Brandon kemudian kembali ke rumah dan mencari senjata milik ayahnya yang dia simpan di langit-langit kamarnya. Namun dia tidak menemukan senjata itu. Satu-satunya orang yang dicurigai oleh Brandon mengambil senjata itu adalah adiknya sendiri. Kembali ke Sean dan Powers, mereka akhirnya sampai pada petunjuk yang dapat mengungkap siapa pembunuh Katie. Petunjuk ini adalah rekaman panggilan saat seseorang menelpon 911 untuk melaporkan mobil Katie yang berada di pinggir jalan. Rekaman ini seharusnya didengar oleh Sean dan Powers saat mereka memulai penyelidikannya. Namun, karena mereka saling menganggap jika rekaman itu sudah didengar oleh salah satu dari mereka, mereka tanpa sadar melewatinya. Saat mereka memutar rekaman tersebut, dari suaranya, penelpon itu terdengar seperti seorang anak laki-laki. Saat petugas 911 menanyakan namanya, anak itu malah mengira jika petugas 911 menanyakan nama korbannya. Anak itu lalu mengatakan kepada temannya, "He wants to know her name." Sehingga dari kata her, Sean akhirnya dapat menebak jika anak itu mengetahui siapa pemilik mobil yang awalnya dilaporkan oleh anak itu. Yang artinya anak itu adalah tersangka utama pembunuh Katie. Saat adik Brandon kembali ke rumah bersama temannya, mereka melihat Brandon sedang duduk menantikan mereka dengan amarah yang dia tahan dan siap meledak kapan saja.
Brandon lalu memukuli adiknya dan teman adiknya hingga teman adiknya mengeluarkan pistol yang dipakai untuk membunuh Katie. Tiba-tiba Shawn dan Powers datang. Anak itu lalu mengacungkan pistolnya ke arah Shawn. Untungnya Shawn berhasil mengambil pistolnya dengan cepat saat anak itu hendak menembak Brandon. Di sisi lain, Jimmy dan anak buahnya membawa Dave ke sebuah bar di dekat Sungai Mystic. Tempat yang sama yang dipakai oleh Jimmy saat membunuh Ray Harris dan membuang mayatnya ke Sungai Mystic. Di sini Jimmy memaksa Dave mengakui perbuatannya. Dave akhirnya mengakui jika dia pernah membunuh seseorang. Tapi yang dibunuhnya adalah seorang pedofil yang sedang memperkosa anak laki-laki di dalam sebuah mobil. Dave membunuh orang itu sebagai luapan kemarahannya atas hal yang serupa yang terjadi padanya dahulu. Namun sama seperti Celeste, Jimmy tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Dave. Dia kembali memaksa Dave dengan mengatakan dia akan mengampuninya jika Dave mengaku telah membunuh Katie. Dave sadar jika Jimmy akan membunuhnya jika dia tidak mengaku. Lalu demi bertahan hidup, Dave terpaksa mengaku telah membunuh Katie walaupun dia tidak pernah melakukannya. Namun Jimmy yang sudah yakin jika Dave telah membunuh Katie, dari awal sudah berniat akan membunuh Dave, baik Dave mengaku ataupun tidak mengakuinya. Jimmy lalu membunuh Dave dengan menusuk dan menembak kepala Dave. Keesokan paginya, Shawn mendatangi Jimmy yang sedang duduk di pinggir jalan, lalu menyampaikan bahwa dia telah menangkap pembunuh Katie. Pembunuhan tanpa motif ini menyebabkan sulitnya Shawn mengungkap siapa pelakunya, dan berujung dengan Jimmy yang membalaskan dendamnya pada orang yang salah. Jimmy lalu berkata kepada Shawn, "Andai saja kau lebih cepat." Perkataan ini merupakan pengakuan Jimmy kepada Shawn atas hal yang dilakukannya kepada Dave. Film lalu ditutup dengan adegan saat Celeste yang tampak bingung mencari suaminya di dalam sebuah parade. Dia akhirnya harus menderita atas kebodohan yang telah dilakukannya, dan film pun selesai. Film ini sebenarnya memiliki ending di mana ketiga karakter utamanya memperoleh kedamaiannya masing-masing. Shawn yang memperoleh kedamaiannya dengan cara memecahkan kasus pembunuhan Katie dan kembali bersama istri dan anaknya. Lalu Dave memperoleh kedamaian melalui kematiannya karena sepanjang hidupnya dia telah dihantui trauma masa kecilnya. Hal ini dipertegas ketika Dave mengatakan Dave telah mati, entah siapa yang keluar dari gudang itu. Tapi yang pasti bukan Dave. Sementara Jimmy memperoleh kedamaian dengan cara yang berbeda dari kebanyakan tokoh utama di dalam film. Jimmy merupakan contoh protagonis atau tokoh utama yang memiliki sifat jahat. Bahkan perkembangan karakternya pun disebut negatif. Dari awal film diperlihatkan jika Jimmy adalah seseorang yang sering membuat masalah. Bahkan saat dewasa dia sering melakukan perbuatan kriminal. Perkembangan karakternya pun didukung oleh karakter istrinya yang tidak berbeda jauh dengan Jimmy. Seandainya di akhir film Jimmy menyesali perbuatannya, maka resolusinya ditutup dengan hal positif. Sehingga perkembangan karakternya menjadi positif walaupun dia telah membunuh Dave. Tapi di akhir film, istrinya meyakinkan Jimmy jika semua yang dilakukannya termasuk membunuh Dave adalah bentuk cinta kepada anak-anaknya. Dan Jimmy pun lalu hidup dengan damai dengan semua hal buruk yang dimilikinya. Menurut saya, film ini adalah salah satu film terbaik dari genre crime mystery. Film ini mampu menggabungkan berbagai macam karakter yang sangat berbeda sehingga membentuk cerita yang sangat menarik. Dengan memiliki 3 tokoh utama, film ini membuat kita menikmati ceritanya dengan cara berganti-ganti sudut pandang dan memaksa kita menaiki roller coaster emosi. So, bagaimana pendapat kalian? Silakan berkomentar di bawah dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini, klik tombol like dan subscribe ya. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.